Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya Lur? Tentunya dulur-dulur selalu sehat dan selalu semangat ya Lur ya. Semoga dulur-dulur rezekinya ruah melimpah gitu. Oke Lur, di video ini kita akan membahas lagi tentang bagaimana sih trik vlogwood biar aman gak keriting, apalagi di media airbrush atau grafis yang menggunakan mal. Otomatis kalau kita ngecat menggunakan mal, menggunakan sistem airbrush atau grafis dengan warna yang berbeda-beda, pastikan ada tumpukan-tumpukan film atau lapisan cat yang berbeda-beda ya. Jadi gimana caranya supaya ketika pengekliran itu bisa rata setelah jadi ya, setelah kita mau kasih ke customer supaya pas diraba itu dia rata. Kalau kita memang mainnya seperti ini, kalau kita nggak lakukan pengamplasan 2 kali setelah pengekliran pertama, itu pasti dia akan kasar, terus diraba itu pasti terasa. Nah di sini gimana tekniknya? Seperti biasanya yang pernah saya tutorialkan, di sini saya menggunakan amplas mode kering atau dry sanding dan menggunakan orbital sander. Dan untuk di bagian pad orbital sander ini saya kasih interface atau bantalan semacam busa, itu gunanya untuk supaya pas kita pengamplasan itu bisa mengikuti kontur yang ada. Tapi di pengamplasan menggunakan orbital sander ini saya lakukan di media-media yang lebar ya, yang bisa dijangkau. Nanti kalau untuk yang nggak bisa dijangkau seperti sudut-sudut atau lengkungan-lengkungan yang mungkin nggak bisa dijangkau dengan orbital sander, di sini saya juga pakai yang sistem manual menggunakan interface manual seperti ini yang bisa lentur, fleksibel, bisa mengikuti sudut-sudut yang ada. Dan untuk jenis pengamplasannya sama, masih sistem dry sanding ya. Nah, keunggulan dari sistem dry sanding ini kita menghemat waktu. Gimana caranya? Saat pengamplasan itu kita nggak main air, terus nggak butuh pengeringan lagi supaya media itu benar-benar kering. Nah, terus enaknya lagi kalau kita pakai sistem dry sanding ini dengan menggunakan amplas yang super dry sanding, itu kalau kita ngamplas dia langsung kelihatan media mana yang belum terkena amplas, dia langsung kelihatan busam gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan sistem basah, menggunakan air, yaitu tergantung kita lagi, harus hati-hati karena di media itu tetap kelihatan mengkilat karena ada indikasi air di situ ya. Nah, terus kalau ini setelah kita amplas, cukup kita daster atau kita semprot debu-debunya, terus kita lakukan pengelapan menggunakan degreaser. Seperti itu Lur. Oke, setelah media sudah kita siapkan, sudah kita amplas dan sudah siap untuk naik clear, di sini saya pakai clear yang 4100 dari Nikon untuk perbandingan 4:1. Thinner saya naikkan di 20% karena mengingat cuaca yang sangat panas sekali. Memang waktu malam itu dia dingin lembab, tapi ketika dia siang itu panas banget. Nah, kalau di sini kita maksa nggak pakai thinner, itu akan mengurangi daya flow time-nya ya. Nanti penguapan thinner semakin cepat. Sebelum sempat clear itu memasuki sesi flow time, dia sudah kering duluan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya akan jerukannya akan nggak bisa lumer, itu terlalu besar-besar seperti itu Lur. Ini untuk thinner saya pakai 20%, dan untuk spray gun sendiri saya pakai Meiji yang tipe T untuk pengeklirannya ya. Untuk setelannya nanti saya tunjukkan. Oke, jangan lupa, walaupun sudah kita degreaser, di sini kita lanjut pengelapan menggunakan Techload. Gunanya Techload tahu sendiri ya, untuk meresap atau menyerap debu-debu yang tertinggal atau peritilan-peritilan kain microfiber yang tertinggal di situ. Oke, di sini kita akan siap untuk melakukan pengekliran. Dan untuk setelannya, spray gun yang saya pakai ini untuk fluid saya buka di 3 ulir, terus pen pattern saya buka full, dan angin saya pakai 2 bar. Ini hitungannya full wide open ya. Dia di angka 3 ulir saja dia sudah mentok. Terus untuk pattern sendiri di sini saya buka full.
Oke, untuk tekniknya, karena ini media bekas di amplas, terus ini media sudah di airbrush, sudah jadi, jangan langsung ditebeli ya, Lur ya. Seperti di dalam video, di sini saya melakukan triknya itu untuk penyemprotan pertama. Di sini saya nggak ngambil langsung glossy. Nah, bisa dilihat sendiri, dia semacam ada hanya kabut saja di media itu. Terus kita tinggal beberapa detik untuk penguapan dan untuk melihat media itu apakah benar-benar aman, nggak terjadi apa-apa. Baru kita lanjut untuk pengambilan glossy pertama. Nah, untuk pengambilan glossy pertama, ritme saya agak percepat, terus overlapnya biasa saja ya, nggak terlalu rapat tapi dia rapi. Nah, dari titik A ke titik B. Oke. Untuk pengekliran pertama di sini saya ambilnya seperti itu. Terus jarak dari yang pertama tadi saya rubah agak perdekat sedikit. Nah, oke, ini untuk pengekliran pertama, penyemprotan pertama maksudnya. Nah, kita kasih jeda lagi beberapa detik untuk fungsinya apa? Untuk menguapkan thinner. Jadi thinner itu sempat menguap dulu ke atas, jangan sampai ke bawah ya. Nanti kalau ke bawah pasti kering. Nah, dari pengertian itu ya, jadi usahakan thinner itu menguap ke atas, jangan sampai meresap ke bawah. Itu artinya jebol ke bawah, nanti mengakibatkan bisa terjadi keriting. Terus untuk setelah pengekliran pertama pengambilan glossy, di sini saya rubah lagi di ritme yang makin cepat, terus overlapnya kita rapatkan. Terus untuk jarak sama. Jadi untuk pengambilan glossy yang kedua ini kita ritmenya cepetin, overlapnya rapetin, jaraknya sama. Nah, bisa dilihat sendiri seperti ini hasilnya pertama ya. Ini sudah selesai untuk pengeklirannya, dan berarti totalnya itu 2 lapis. Untuk yang pertama kabut tadi kita nggak hitung karena nggak ada film di situ ya, hanya pengambilan atau acuan supaya kita tahu bahwa media itu benar-benar aman. Setelah ini kita lanjut untuk pengekliran yang kedua. Oke, yang kedua sama seperti tadi, apalagi ini medianya kemarin itu bekas cetetan. Jadi kalau untuk pengekliran seperti itu jangan sampai langsung ketebelan ya. Jadi kalau kita mode gaya macam kuro, macam kura-kura, pelan jalannya. Kalau pengekliran model pelan, cas gitu kayaknya rawan sekali kalau kita main sistem flow code dengan gaya seperti itu. Rawannya apa? Pasti kalau nggak mewek, popping, terus keriting. Kalau kita bas-bas gini udah pede aja, sikat. Intinya tetap diperhatikan untuk pengeklirannya. Terus sebelum kita naik glossy, dilihat dulu apakah media itu aman, terutama bagian garis yang bekas mal-malan. Kalau aman, baru kita lakukan pengambilan glossy. Oke ya, karena di sini kita pakai thinnernya lumayan banyak, thinner 20%. Kalau kita main langsung basah, secara otomatis nggak ada kesempatan thinner untuk menguap ke atas, terus dia bisa saja meresap ke bawah. Itu mengakibatkan keriting, terutama keriting dulu ya. Nanti pasti ada hal-hal lain, mewek atau popping. Gini, kenapa sih kalau konten seperti ini saya ulang-ulang terus? Karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mendarat. Misalnya pengen nge-clear 2 kali, ternyata hasilnya banyak yang terjadi itu keriting ya. Pertama itu keriting, padahal clearnya sudah saya diamkan selama 2 hari, 3 hari, 4 hari bahkan ya. Ternyata di situ masih banyak yang kecolongan. Nah, sistem seperti ini itu nggak semata teknik pengekliran saja, tapi teknik pengamplasan juga penting. Kenapa seperti itu? Kalau kita ngamplasnya terlalu terlena, nah makanya sekarang saya pakai sistem descending, itu sangat membantu karena kita langsung tahu ya. Jadi media itu mana sih yang belum diamplas, mana yang sudah diamplas, itu langsung ketahuan karena dia langsung burem, langsung mutih gitu ya. Karena kalau clear diamplas itu pasti langsung kelihatan putih gitu. Tapi kalau pengamplasannya menggunakan air, ini bukan
menyalahkan menggunakan air ya, itu perlu diperhatikan memang mana media yang sudah diamplas, mana yang belum. Makanya kalau pengamplasan menggunakan air atau itu utamakan dari mana mulainya, terus larinya kemana, stopnya di mana. Jadi kita tahu mana yang belum diamplas, mana yang sudah diamplas. Karena banyak pemula yang melakukan flow coat atau clear ulang atau clear di atas clear, itu banyak yang gagal ya, karena dari sistem pengamplasannya nggak diperhatikan. Walaupun mentang-mentang clearnya sudah kering tapi mau dilakukan pengekliran ulang, itu aman nggak? Jangan kira seperti itu ya. Jadi sistem pengamplasan itu penting banget, karena kalau kita ngamplasnya ngaco, otomatis kita nggak perhatikan film yang ada pada clear, sehingga filmnya itu terkikis sampai tembus ke base, itu akan mengakibatkan keriting gitu. Kenapa ya kalau misalnya kenapa video seperti ini kita ulang-ulang terus? Karena ya itu masih banyak yang belum paham dan gagal paham, terutama bagi yang pemula. Kalau udah senior mungkin sudah katam ya, hal-hal seperti ini sudah katam. Kita bikin tutorial seperti ini kita khususkan untuk pemula, karena pemula itu biasanya dia masih ada hawa-hawa nafsu, pengecetan, pengen cepat jadi, pengen lihat hasilnya tanpa memperhatikan proses yang ada. Terus pelajaran juga untuk kita, kalau nge-clear seperti ini, macam seperti ini, tetap kita harus memperhatikan proses yang ada ya. Karena kalau seperti ini, kita yang tahu sendiri medianya itu seperti apa, riwayat medianya seperti apa, kita yang tahu sendiri, bukan orang lain ya. Pertanyaan itu boleh kita lontarkan, tetapi kondisi media itu kita sendiri yang tahu seperti apa. Oke, jangan terburu nafsu, biar kerjaan nggak ngulang 2 kali. Dan pengekliran ini sudah selesai, nanti malam kita review. Oke lor, di sini kita sedikit mereview ini hasil pengekliran tadi siang ya. Tadi siang kita ngeklir dan malam ini kita langsung review. Seperti ini hasilnya ya lor ya. Bisa dilihat sendiri untuk penataan partikel. Alhamdulillah aman lor, saya perdekat sedikit. Nah, bisa dilihat ya. Aman lor. Untuk garis yang timbul tadi sudah hilang, sudah halus ya lor ya. Bisa dilihat sendiri. Untuk teknik flow coat, kalau ada media airbrush atau media grafis yang menggunakan mal, itu otomatis dia timbul. Itu kuncinya ada di pengamplasan. Pengamplasan jangan sampai jebol ke base atau jangan sampai jebol ke catnya. Kalau sampai jebol ke catnya, clearnya itu sampai terkikis habis sampai ke catnya, itu rawan sekali dia akan mengakibatkan keriting. Nah di sini tadi saya pakai clear dengan rasio thinner 20%. Kenapa saya pakai 20%? Karena tadi cuacanya sangat panas sekali. Kalau saya paksa pakai thinner sedikit, pasti nanti akan penguapannya semakin cepat. Dia untuk sesi flow time-nya kurang bagus. Nah, oke. Di sini untuk thinner 20% dia aman. Pengamplasan di sini nggak ada yang keriting ya lur ya. Alhamdulillah lur. Ini kerjaan besok sudah bisa dipasang. Dan sedikit mengulas tentang partikel, di sini saya pernah bikin gimana caranya gimana caranya menyeting pola pattern ketika kita mau mengaplikasikan cat yang berjenis partikel. Karena di sini kalau kita jadi tukang cat cuman sekedar mewarnai mungkin enak ya lur ya, misalnya warna silver gitu, kita timpa silver shred, nah tanpa memperhatikan partikelnya, itu nanti mungkin dilihat orang, kalau orang awam mungkin dia nggak tahu, tapi kalau orang yang ibaratnya paham dengan jenis cat, dia pasti komplain. Nah, kalau kita jadi tukang cat nggak bisa nata partikel, nanti kita dihujat sama Sontoloyo, bilangnya ngecat kok partikelnya tenggelam kayak gitu, mbok yo prei aja, bahasanya kan seperti itu. Oke lor, di sini saya akan perlihatkan juga di media-media yang lain, dan di sini ya sama ya lor ya, untuk partikelnya bagus, tertata dengan rapi dan clearnya aman, nggak ada yang mewek. Untuk glossy-nya juga dapat.
Nah, bisa dilihat sendirilah, saya nggak bisa menilai, biarkan dulur-dulur yang menilai sendiri. Oke, untuk kunci daripada pengekliran sesi pelukut seperti ini itu yang diperhatikan itu pertama itu pengamplasan. Pengamplasan jangan sampai jebol ke base-nya atau jangan sampai jebol ke catnya, karena itu sangat rawan sekali mengakibatkan keriting. Oke dulur-dulur, kalau mau lihat yang lain saya perlihatkan ya lur. Oke bentar, saya ambil medianya dulu. Nah ini ya lur ya hasilnya, dulur-dulur bisa lihat sendirilah, dinilai sendiri. Saya nggak bisa bilang yang namanya flat karena ini atomisasi, bukan kaca ya, atau bukan TV. Kalau TV Samsung mungkin dia bisa dibilang flat, bayangannya bisa dilihat sendiri. Untuk filmnya, untuk jenis 41 clear ini sudah dapat film yang ya lumayan tebel lah, seperti itu lur. Oke lur, mungkin itu saja dari saya. Semoga videonya bermanfaat ya lur ya. Jangan sungkan-sungkan kalau mau tanya. Saya kalau tanyanya masuk akal saya bisa menjawab, tapi kalau pertanyaannya nggak masuk di akal saya blow on juga kalau mau menjawab seperti apa. Seperti itu aja lur. Intinya hidupkan terus karyamu, kelak karya yang akan menghidupimu. Oke, pesan hari ini saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you ya lur ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Silakan dulur-dulur komen mau request yang gimana, nanti saya akan bikinkan videonya. Oke.